Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilman ya Rabbal alamin. Sab ikhwan fillah, ikhwan wal akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab pelajaran akidah menggunakan kitab At-Tauhid Al-Muyassar, ringkasan dari berbagai macam matan-matan ilmu tauhid dan juga akidah. Insyaallah Alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang tauhid, definisinya, pembagiannya, faedahnya, kemudian juga pentingnya tauhid bagi kehidupan seorang hamba. Dilanjut di pertemuan yang kedua kita membahas tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kita jelaskan panjang lebar di sana, yaitu maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Kita juga telah membahas syarat la ilaha illallah, yaitu ada 7. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wazid thaminaha al-kufrani minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Ya, ada ilmu, yakin, ikhlas, kejujuran, kecintaan, tunduk, menerima dan mengingkari tauhid. Kemudian kita juga sudah membahas tentang syahadat Muhammad dan Rasulullah, maknanya dan juga syarat-syaratnya. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas secara global tentang syirik. Asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Kesyirikan definisinya macam-macamnya, yaitu ada syirik akbar dan juga syirik asghar. Kemudian beberapa contoh-contohnya dan juga sejarah dari kemunculan syirik sejak zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari halaman 20 untuk kitab yang berbahasa Arab, ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa kita terjemahkan, ya. Silakan dicek di grup di sana. Asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Kesyirikan, definisinya dan juga pembagiannya. Masuk ke poin yang pertama, yaitu ta'rifus syirki atau definisi syirik secara bahasa. Huwa bima'na al-isyrak wal muqaranah. Maknanya adalah al-isyrak wal muqaranah, yaitu menyekutukan. Ya, al-isyrak artinya bersekutu, ya, atau apa namanya, bekerja sama, ya, bersekutu atau eh, bekerja sama, ya. Dan dalam konteks ini artinya adalah menyekutukan, menduakan, ya. Wal muqaranah, dan juga menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Menyamakan sesuatu dengan yang lainnya, menyamakan Allah dengan makhluk, atau bisa juga menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki perbuatan-perbuatan khusus, sifat-sifat ketuhanan yang hanya, ya, diemban atau bisa dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu seperti al-khalqu wal milku wat tadbir, menciptakan, ya, menguasai dan mengatur alam semesta. Tiga perbuatan ini adalah perbuatan khusus Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla.
Maka jika ada seorang mengatakan ada loh makhluk yang juga bisa menciptakan, maka dia syirik. Atau dia mengatakan ada loh makhluk yang juga bisa menguasai alam semesta atau sebagian alam semesta, maka dia pun juga telah melakukan kesyirikan. Ya, misalnya dia meyakini ada penguasa hutan belantara, ya, yang berkuasa di sana, segala sesuatu harus terjadi karena kehendaknya, maka dia telah berbuat syirik. Atau yang contoh yang masyhur yaitu eh, penguasa laut, ya, penguasa laut selatan. Meyakini ada penguasa laut selatan yang dia berkuasa di sana, mendatangkan eh, rezeki berupa ikan-ikan, ya. Kemudian membuat, ya, langit tidak menjadi badai dan semacamnya. Keyakinan-keyakinan seperti itu berarti dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dia menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, ya, walaupun makhluk ini pun juga kita ragukan keberadaannya, apakah dia benar-benar ada ataupun itu hanyalah dongeng-dongeng atau khurafat semata, ya. Jadi intinya menyamakan apapun itu dengan Allah Azza wa Jalla itu sendiri sudah termasuk dari perbuatan kesyirikan. Baik. Definisi secara syar'i yaitu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah billah. Menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah fima huwa min khasaisillah. Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Contohnya tadi al-khalqu wal milku wat tadbir itu dalam bab rububiyah. Kalau dalam bab uluhiyah yaitu al-ibadah wad du'a, ya. Kemudian wal mahabbah wal khauf wat tawakkul. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Ini adalah syirik dalam uluhiyah. Berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini juga syirik dalam uluhiyah. Menyebut nama, ya, tokoh-tokoh tertentu. Menyebut nama tokoh-tokoh tertentu dan meyakini bahwasanya tokoh itu bisa mendatangkan manfaat, ya, jika disebut namanya, itu pun juga termasuk syirik dalam uluhiyah dan rububiyah sekaligus. Atau kemudian ketika seorang mencintai dengan disertai ketundukan dan juga penghambaan diri kepada selain Allah, maka itu pun juga telah melakukan kesyirikan. Atau takut misalnya, seorang takut. Kemudian takutnya ini disertai dengan penghambaan diri, yang menghambakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan yang ia takuti, maka dia pun juga telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau misalnya bertawakal, menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Dia meyakini yang bisa mengubah nasibnya adalah A atau B, ya, adalah si fulan atau mungkin dirinya sendiri atau kepintarannya dan semacamnya. Ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir, ya, contohnya mereka tidak mengenal Allah. Jadi ketika mereka menyandarkan nasib, ya, bertawakal, mereka bertawakal kepada sebab, bertawakal kepada usaha mereka sendiri, bertawakal kepada diri sendiri, ya, atau bertawakal kepada sesembahan Tuhan-Tuhan mereka. Itu adalah definisi dari syirik. Jadi syirik ini bisa dalam bab rububiyah, bisa juga dalam bab uluhiyah, dan juga bisa dalam bab asma was sifat. Ya. Misalnya Allah Azza wa Jalla maha melihat, maha mendengar. Kemudian meyakini bahwasanya ada makhluk yang juga bisa maha melihat dan maha mendengar seperti Tuhan, seperti Allah, maka dia pun juga telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik asma wa sifat atau dalam syirik rububiyah, ya. Rububiyah dan asma wa sifat ini mirip, ya, satu sama lain, ya. Rububiyah dan asma wa sifat ini mirip satu sama lain. Asma wa sifat itu adalah salah satu bagian dari
rububiyah ya. Di Ibnu Qayyim sendiri yang menggolongkan asma wa sifat itu termasuk bagian dari rububiyah. Ya.